Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya, akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Nuklis menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Principal Warfare Officer bagi perwira tinggi TNI Angkatan Laut bertempat di Pusat Latihan Elektronika dan Kendali Senjata Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Bimoro, Surabaya pada hari Selasa 4 November 2025. Penyematan brevet kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap kompetensi serta dedikasi para perwira dalam bidang peperangan laut dan sistem senjata. Brevet PWU ini sendiri diberikan kepada personil yang memiliki kemampuan taktis dan teknis dalam pengendalian operasi peperangan di laut, khususnya di bidang senjata dan elektronika kapal perang. Pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut di era modernisasi alutsista dengan semangat dan kompetensi yang dimiliki oleh para perwira PWO TNI Angkatan Laut akan semakin tangguh dan mampu menjaga kedaulatan maritim Indonesia di berbagai lini pertahanan laut. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Ardiansyah menerima penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syahbana dan dihadiri oleh para pejabat utama TNI Angkatan Laut. Diselenggarakan di lobi Mako Pus Penerbal Juanda Sidoarjo pada hari Selasa 4 November 2025. Dalam acara tersebut, Danpus Penerbal menyematkan brevet kehormatan penerbangan kepada beberapa pejabat tinggi TNI Angkatan Laut, antara lain Danpasmar II, Wadanpasmar II, Wadan STTAL, dan Kaskoarmada II. Penyematan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi dalam mendukung tugas-tugas penerbangan TNI Angkatan Laut serta memperkuat sinergitas antar matra. Acara berlangsung dengan hikmat dan penuh kebersamaan. Momentum penyematan brevet kehormatan ini menjadi simbol soliditas dan sinergi antar satuan di TNI Angkatan Laut serta komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan prajurit di segala bidang. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan atas dedikasi para penerima brevet. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Ardiansyah mewakili Komandan STTAL Laksamana Muda TNI Nuklis menerima kunjungan napak tilas alumni BPSL Pertamina Angkatan Kedua tahun 1990. Kegiatan berlangsung di ruang transit Suharso STTAL pada hari Selasa 4 November 2025. Kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman antara para alumni BPSL Pertamina dengan Sivitas Akademika STTAL. Dalam kesempatan tersebut, Wadan STTAL menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai wujud kepedulian dan dukungan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selama kegiatan berlangsung,
aman, lancar, dan peserta mengenang masa pendidikan di kampus prajurit STTAL Surabaya. Kunjungan ini juga menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi antara STTAL, para pelatih, alumni, siswa-siswi BPSL Pertamina Angkatan 2 tahun 1990. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Muklis bersama para pejabat utama STTAL melaksanakan courtesy call Panglima Komando Armada 2 bertempat di Lounge Rumah Majapahit Koarmada 2 Surabaya pada hari Rabu 5 November 2025. Rombongan STTAL diterima langsung oleh Pangkor Armada 2 Laksamana Muda TNI Alit Jaya didampingi para pejabat utama Koarmada 2. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan membahas berbagai hal penting terkait penguatan sinergi di bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan teknologi pertahanan maritim guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut di masa mendatang. Melalui kunjungan courtesy call ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut dengan Komando Pelaksana Operasi, sehingga dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik. Diharapkan hasil riset dan inovasi teknologi yang dikembangkan oleh STTAL dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan operasional di lingkungan Koarmada 2. Setelah kegiatan courtesy call, acara dilanjutkan dengan kunjungan rombongan STTAL ke KRI Brawijaya 320. Kunjungan ini diterima langsung oleh Komandan KRI Brawijaya 320, Kolonel Laut Pelaut John David Nelasakti Sondak. Kegiatan ini diharapkan terjalin komunikasi dan pemahaman yang lebih baik antara lembaga pendidikan dan satuan operasional dalam mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Muklis menerima kunjungan courtesy call dari Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Sigit Santoso. Kegiatan ini berlangsung di ruang transit Suharto STTAL pada hari Kamis 6 November 2025. Kunjungan kehormatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara STTAL dan AAL, sekaligus memperkuat sinergi dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan lembaga saling bertukar pandangan mengenai strategi peningkatan kualitas pendidikan militer berbasis teknologi dan riset maritim. Diharapkan agar hubungan kolaborasi kedua lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut ini dapat terus berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan dan riset di lingkungan TNI Angkatan Laut guna mendukung tercapainya visi TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh di era maritim global. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, baik prajurit, ASN maupun mahasiswa, melaksanakan doa bersama. Kegiatan ini dilakukan serentak di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Doa bersama ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Dilakukan pada hari Jumat 7 November 2025.
Para peserta yang beragama Islam menggelar doa di Masjid Al-Furqon STTAL, sedangkan umat Kristen melaksanakan doa di ruang ibadah STTAL dan umat Hindu berdoa di Pura Jalawira Adi Guna Kodiklatal. Setiap kegiatan doa dipimpin perwakilan dari masing-masing agama. Mayor Laut Pelaut Yulianto memimpin doa untuk umat Muslim, Letkol Laut Elektronika Robert Sirait untuk umat Kristen, serta pembina 4A Imade Subakti untuk umat Hindu. Kegiatan doa bersama ini mendapat respon positif dari seluruh sivitas akademika. Momen peringatan Hari Pahlawan bukan hanya sekedar mengenang jasa pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat untuk selalu mengutamakan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam tugas sebagai bagian dari TNI Angkatan Laut. Dengan doa bersama ini, Sivitas Akademika STTAL berharap dapat terus menjaga semangat kepahlawanan dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Ardiansyah mewakili Komandan STTAL Laksamana Muda TNI Muklis menghadiri kegiatan inaugurasi Pasmar 2 Penghijauan dan Bakti Sosial bertempat di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya pada hari Sabtu 8 November 2025. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Pasmar 2 Lejen TNI Marinir Oni Junianto. Dalam sambutan, Komandan Pasmar 2 menyampaikan bahwa inaugurasi ini merupakan implementasi pembinaan dan penanaman jiwa korsa di lingkungan marinir, sekaligus menjadi tradisi korps yang mempererat hubungan emosional antara Pasmar 2 dengan instansi TNI Polri serta pemerintah daerah. Melalui kegiatan bersama seperti penghijauan dan bakti sosial, diharapkan dapat tumbuh semangat kebersamaan serta rasa saling percaya antar lembaga. Selain memperkuat sinergitas, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui interaksi positif dan kerjasama lintas sektor. Pasmar 2 berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat serta dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang hijau dan lestari. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa beserta Pangkotama Wilayah Surabaya serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur. Kehadiran para pejabat daerah dan TNI Polri tersebut mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian sosial demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTAL selama sepekan. Terima kasih. Jalan Seva, Jaya Mahe.